Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Permatasari, biasa dipanggil dengan NIM 0314232034. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di video kali ini, saya akan membuat pembelajaran filsafat bahasa dengan dosen pengampu Bapak Budiman. Saya akan membahas materi hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, kedua, ketiga. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan pengertian filsafat, ilmu, dan agama. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian filsafat. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Arab falsafah yang berkaitan erat dengan kata filosofia dari bahasa Yunani kuno, yang berkaitan erat dengan ucapan gabungan kata dari kata philo dan kata sophia. Kata philo berarti cinta dalam arti seluas-luasnya, yaitu perasaan ingin. Sedangkan kata sophia berarti kebijaksanaan, pandai, mengerti dengan mendalam. Jadi, secara harfiah, kata filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau ingin kepada kebijaksanaan. Yang kedua itu, kita akan membahas pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata bahasa Arab yang diambil dari akar kata alimaya, ilmu, ilman, atau ilmu, yang berarti ilmu. Penggunaan kata sains dalam bahasa Indonesia dapat disamakan dengan istilah sains. Ilmu adalah kata yang berasal dari bahasa Latin sdo, dre, yang berarti pengetahuan. Dalam menjelaskan ilmu secara terminologi, Al-Attas menggunakan 2 definisi. Yang pertama itu, ilmu sebagai sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikatakan bahwa ilmu adalah datangnya atau husul makna sesuatu atau objek ilmu ke dalam jiwa pencari ilmu. Yang kedua, sebagai sesuatu yang diterima oleh jiwa yang aktif dan kreatif, ilmu bisa diartikan sebagai datangnya jiwa atau husul pada makna sesuatu atau objek ilmu. Baik, pembahasan yang ketiga tentang pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti takut. Sedangkan agama dalam bahasa Latin biasa disebut religio, dan dalam bahasa Inggris disebut religio dan religius. Religio berarti perasaan halus yang mengakui dan merasa hak-hak Tuhan dengan takut dan hormat. Sedangkan maksud kata religio adalah suatu ikatan lengkap untuk mengikat manusia dengan pekerjaan-pekerjaannya sebagai ikatan wajib dan untuk mengikat manusia kepada Tuhannya. Baik, selanjutnya penjelasan yang kedua yaitu persamaan dan perbedaan filsafat, ilmu, dan agama. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan filsafat, ilmu, dan agama. Di sini ada 2 persamaan, yaitu yang pertama, pencarian kebenaran. Filsafat, ilmu, dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran tentang realitas, baik mengenai alam semesta, manusia, maupun keberadaan yang transendental. Ketiganya berupa memberikan pemahaman tentang eksistensi dan realitas dari sudut pandang masing-masing. Persamaan yang kedua yaitu pengaruh terhadap kehidupan. Ketiganya berpengaruh besar terhadap cara manusia memahami dan menjalani hidup. Filsafat memberikan landasan rasional, ilmu memberikan pengetahuan empiris, dan agama menyediakan nilai-nilai moral dan spiritual. Baik, penjelasan yang kedua yaitu perbedaan filsafat, ilmu, dan agama. Perbedaan filsafat, ilmu, dan agama ada 2, yaitu yang pertama, metode dan pendekatan. Dari segi filsafat, menggunakan metode reflektif dan rasional untuk mempertanyakan hakikat segala sesuatu secara spekulatif. Dari segi ilmu, menggunakan pendekatan empiris melalui observasi, eksperimen, dan pengujian yang dapat diverifikasi. Dari segi agama, mendasarkan kebenarannya pada wahyu, keyakinan, dan doktrin-doktrin yang diterima sebagai kebenaran mutlak tanpa memerlukan pembuktian empiris. Yang perbedaan kedua yaitu dasar pengetahuan, keyakinan, ilmu, dan filsafat dimulai dari keraguan dan terus mempertanyakan
asumsi dasar, sedangkan agama dimulai dari keyakinan yang pasti dan tidak memerlukan keraguan untuk memahaminya. Lanjut pembahasan yang terakhir, yaitu hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan dengan metodenya sendiri mencari kebenaran tentang alam dan termasuk di dalamnya manusia. Sedangkan filsafat dengan wataknya sendiri pula menghampiri kebenaran, baik tentang alam maupun tentang manusia, ataupun tentang Tuhan. Begitu pula agama, dengan karakteristiknya sendiri pula, memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam maupun tentang manusia ataupun tentang Tuhan.